Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kita berada di segmen terakhir dokter kita hari ini. Langsung saja kita kembalikan ke Dokter Else untuk memaparkan materi ini karena semakin menarik. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di belakang backstage ya. Ya, kita dikit lagi ya. Oke, kita balik ke komplikasi. Nah, kalau komplikasinya sih ini apa ya, komplikasi ini nice to know juga ya untuk pemirsa ya. Intinya kalau yang pada laki-laki dia bisa mengenai alat reproduksi di sekitarnya, pada perempuan juga. Nah, yang paling penting dia bisa mengganggu kesuburan. Nah ya, karena dia satu saluran tadi, satu saluran maksudnya kan keluar sperma, keluar pipis dengan tempat muaranya si gonore ini sama. Nah, hati-hati di situ ya. Perempuan juga ya, jadi dia bisa di sekitar kemaluannya itu sendiri, komplikasinya ya mengganggu yang alat kelamin yang bagian lain, atau dia bisa ascendant, maksudnya itu bakterinya itu naik ke atas ya, jadi bisa salpingitis, penyakit radang panggul seperti itu ya, naik biasanya nyeri di pada pinggang ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pencegahan ya. Nah, pencegahannya tidak lain tidak bukan adalah sarankan tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal, dan oral dengan orang terinfeksi, alias tidak melakukan hubungan seksual yang tidak sehat, tidak aman, tidak dengan selain orang yang sah. Nah ya, nggak usah jajan-jajan lah seperti itu ya. Nakal ya dokter ya. Nakal ya. Terus sarankan juga pasangan seksualnya agar diperiksa ya. Terus dengan wanita tuna susila ya, agar selalu memeriksakan dirinya secara teratur. Nah kalau memanglah tidak bisa, itu biasanya nggak saya sampaikan ya, dengan menggunakan alat kontrasepsi yang aman atau kondom. Tapi ingat, kondom itu kan tidak 100% dianya itu menjaga cairannya itu tidak keluar. Kita tidak tahu, entah produksi yang ini taunya ada kebocoran seperti itu ya. Itu kemungkinannya tetap ada. Orang yang menunda kehamilan dengan kondom aja sering kebobolan, apalagi dengan orang-orang yang melakukan hubungan seksual ini. Oke ya. Kayaknya udah ya. Oke. Mungkin itu dulu. Oke dokter, terima kasih dokter. Namun mungkin masih banyak kebingungan juga dari pemirsa di rumah Dokter Elsa terkait dengan kapan harus ke dokter. Mungkin masih banyak yang bingung gejala seperti apa yang harus membawa ke klinik kesehatan seperti itu. Kalau gejalanya memang udah keluar cairan yang tidak seharusnya seperti itu ya. Kan kalau setiap kita, alat reproduksi kita kan mengeluarkan cairan. Tetapi keluar cairannya itu apa? Cairan yang bening, kental, seperti itu ya. Kalau cowok apalagi, cowok kan dia tidak mengeluarkan cairan yang gimana-gimana. Apalagi sudah berubah warna ya, terus intensitasnya sudah sangat sering, terus ada gangguan untuk fungsi berkemihnya, itu sudah sangat wajib. Karena dianya itu penyakit ini dia nggak membutuhkan lama. Misalnya dia sudah berhubungan seksual hari ini dengan orang yang sudah terinfeksi dengan gonore ini. Ada yang menyatakan 2-5 hari dia sudah menimbulkan gejala. Oh, secepat itu dong? Dia nggak nunggu tuh sebulan kemudian, setahun kemudian, enggak. Seperti itu ya. Jadi kalau emang rasa-rasanya udah nonton nih hari ini, kemarin baru aja gitu ya. Terus oke, kalau masih mau menunggu boleh ya 2-5 hari ke depan, atau ada juga yang bilang 7-14 hari. Ya, jadi cepat kok masa inkubasinya. Jadi cepat ketahuan tuh bapak-bapak yang suka jajan seperti itu. Dari Dokter Lisda, dokter, pengedukasian kepada pemirsa di rumah agar terhindar dari penyakit gonore atau IMSC. IMS ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau edukasi untuk mencegah itu bukan hanya untuk gonore ya. Jadi lebih baik saya memberikan edukasi untuk mencegah IMS saja atau infeksi menular seksual. Ya, jadi buat pemirsa IMS ini jangan dianggap sepele ya.
Jadi memang pada beberapa kasus yang dia bakteri dia bisa sembuh, tapi tetap akan ada komplikasi ketika dia berulang. Apapun yang sifatnya berulang tentu akan semakin buruk, ya, semakin bertambah dan semakin bertambah. Jadi dia punya resiko yang paling besar yang dikhawatirkan nanti akan sampai pada end stage yang kita sebut dengan HIV tadi. Dan berita buruknya adalah HIV itu memang sampai sekarang belum ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan ya dokter? Ya. Nah jadi buat masyarakat yang menonton, pemirsa TVRI, mari kita sama-sama menjaga kesehatan reproduksi. Untuk yang sudah menikah maka harus setia dengan pasangan seperti Setia itu kuncinya dokter ya? Ya, itu kuncinya sebenarnya ya. Harus bisa menundukkan kepala ya untuk tetap hanya memilih satu pasangan yang sah seperti itu, karena kita harus menjaga kesehatan reproduksi, karena itu juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan nantinya. Bagaimana perkembangan bayi itu baktikan ke generasi kita berikutnya gitu. Dan ketika ada keluhan, keputihan saja atau nyeri perut saja, maka segeralah periksakan diri ke dokter. Ini untuk Pak Sutri ya dokter ya. Kalau untuk yang belum menikah, karena masih banyak kasusnya ya dokter ya. Dokter Elsa juga tadi sempat menceritakan. Jadi kalau untuk adik-adik ya, adik-adik remaja, tolong seperti itu ya. Mungkin peran orang tua lah, peran orang tua ya harus sangat didampingi. Mungkin pendidikan seksual atau education seksnya lebih ditekankan lagi dengan era-era sekarang ya, dengan era zaman globalisasi lah kata orang, ya kemudahan internet, kemudahan akses yang lain-lainnya seperti itu ya. Karena perjalanannya masih panjang. Sayang banget kalau SMA udah kena ulah dan sebagainya seperti itu. Apalagi kalau udah kalau udah ngerasain sekali kan itu nanti akan impulsif ya. Ada terus dorongan seksual untuk mau lagi. Jadi sangat menjaga diri, baik perempuan, baik laki-laki, sayangilah diri sendiri untuk kasus-kasus yang infeksi menular seksual ini. Karena sangat menakutkan ya dokter ya. Kita hari ini sangat menakutkan pemirsa temanya. Baik, terima kasih dokter Elsa dan juga dokter Lisda karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Dokter Kito Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.